warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sumantri, NIM 21112772. Saya akan mempresentasikan tentang akhlak. Apakah itu akhlak? Terus apa yang mempengaruhi akhlak? Dan bagaimana cara menanggulangi akhlak? Apakah yang dimaksud akhlak? Akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Akhlak itu adalah perilaku kita yang pasti kita tidak bisa menghindari, karena itu perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bergaul kita dalam kehidupan sehari-hari. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik ataupun bisa disebut dengan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia tersebut, apakah yang dimaksud akhlak mulia tersebut? Itu akhlak yang disukai oleh Allah maupun orang lain, seperti contoh tolong menolong kepada orang, terus bersedekah. Itu kan perilaku kita, perilaku yang baik. Nah, dan akhlak buruk ataupun akhlak tercela. Nah, akhlak tercela ini kebalikan dari akhlak mulia, yaitu perilaku-perilaku yang buruk ataupun yang tidak disukai oleh Allah. Kita ambil contoh seperti mencuri, berkata kotor, dan lain sebagainya. Nah, akhlak baik ataupun akhlak tercela itu sesuai bagaimana kita memelihara ataupun kita mendapatkannya. Jadi kita harus bisa memilah-milah bagaimana kita mencari akhlak yang baik, teman akhlak yang baik, seperti itu. Oke, lanjut tentang apa yang mempengaruhi akhlak. Nah, di sini ada beberapa macam tentang akhlak yang bisa mempengaruhi akhlak. Yang pertama yaitu waktu luang. Nah, maksudnya waktu luang itu begini. Waktu luang bisa menjadikan penyakit yang membinasakan pemikiran, akal, dan potensi fisik manusia. Karena ini manusia harus beraktivitas dalam perbuatan. Jika diri manusia tidak beraktivitas, maka pemikirannya akan beku, akalnya akan buntu, dan aktivitas dirinya akan lemah, sehingga hatinya dapat dikuasai oleh bisikan-bisikan pemikiran buruk yang terkadang akan melahirkan keinginan-keinginan buruk. Jadi salah satunya yaitu kan waktu yang luang. Nah, jadi kita nganggur di kos, di kamar, bingung nak ngapain, hanya ada bisik-bisikan dari setan. Oh, daripada nganggur lu, enaknya begini, lihat video begini, dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu itu sangat mempengaruhi perilaku kita ataupun kebiasaan kita. Banyak setan-setan yang membisiki kalau tidak ada kegiatan yang positif. Nah, yang kedua itu pergaulan. Nah, hal ini sangat mempengaruhi akal pikiran dan tingkah laku para pemuda. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya begini: seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang dirimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Nah, kalau saya pikir-pikir ataupun saya bisa diambil dari hadis tersebut, apa sih maksudnya? Hadis Rasulullah tersebut, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Jadi perilaku kita, perilaku bergaul kepada teman kita, itu akan menjadi contoh kita dan perilaku kita, itu pasti. Misalkan teman kita buruk, otomatis kita akan mengikutinya, karena itu keterbiasaan pergaulan kita kepada teman-teman kita. Jadi bagaimana kita bisa memilih teman yang baik? Nah, kita selalu tahu bagaimana caranya mencari teman yang bisa membimbing kita, mendidik kita. Jadi jangan sampai mencari teman yang asal-asalan, yang hanya kurang baik. Ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita, karena menjadi kebiasaan kita. Akhlak kan sebenarnya kebiasaan kita dalam bertingkah laku, dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi bagaimana sih kita harus mencari teman pergaulan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang mengkonsumsi sumber ilmu yang merusak. Maksudnya sumber ilmu yang merusak ini, mengkonsumsi sumber ilmu yang merusak. Maksudnya begini, kenapa kok mengkonsumsi sumber ilmu yang merusak? Kita pertama tidak tahu bagaimana, saya ambil contoh seperti ini. Pertama kita tidak tahu bagaimana membuka video misalkan di internet. Nah, kita akhirnya
dikasih teman ataupun mendapatkan ilmu bagaimana sih mendapatkan video view seperti itu. Nah itu kan akhirnya kita mengetahui bagaimana cara. Nah itu kan sangat mempengaruhi tingkah laku kita nanti. Misalkan awalnya tidak tahu bagaimana sih cara melihat video-video kotor-kotor lah di internet. Akhirnya ada teman yang memberitahu, kan itu sebagai ilmu, tidak ilmu tapi ilmu yang buruk seperti itu. Yang selanjutnya itu lemahnya tingkat pendidikan, menyebabkan rendahnya iman dan ibadah kepada dirinya. Kemudian kecenderungan nafsu tidak dapat dikendalikan lagi. Nah, maksud di sini yaitu lemahnya tingkat pendidikan itu kita tidak bisa berpikir panjang apakah resiko nanti bagi jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi intinya ini enak ya terus saja dinikmati terus, tapi tidak tahu bagaimana nanti efek ataupun resikonya yang akan dia jalani ataupun yang dia rasakan ke depannya seperti itu. Jadi kalau pendidikannya kurang bisa itu sangat mempengaruhi resiko-resiko ataupun tidak bisa berpikir panjang seperti itu. Yang selanjutnya itu karena tadi sudah dijelaskan tentang pengertian akhlak, terus yang mempengaruhi akhlak. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi masalah akhlak dalam Islam. Nah yang di sini yang pertama mengokohkan keimanan dan beribadah kepada Allah. Kita mengokohkan iman, beribadah kepada Allah, jangan lupa sampai meninggalkan sholat 5 waktu, meyakinkan bahwa tidak zat selain Allah. Asalnya itu menanamkan ketakwaan dan perbanyak zikrullah. Zikrullah itu ingat kepada Allah. Misalkan surat jalan, ya Allah, ada sesuatu istighfar. Kalau ada yang berbicara kotor, kita istighfar, kita ingatkan, kita harus bertakwa. Zikrullah intinya ingat kepada Allah dan mengukuhkan iman. Ya, yang selanjutnya itu zuhud dan selalu mengingat akhirat. Nah, kita harus mengingat bahwa nanti kita akan mati dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita harus menanamkan sifat-sifat tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menanamkan kebiasaan dan sifat yang positif. Nah, di sini kita harus kita harus bisa memilih teman-teman yang baik, terus mengikuti hal yang positif. Misalkan ada pengajian mengikuti, terus jangan lupa pengaji supaya kita ingat terus kepada Allah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.